Oke, nggak ada. Kita lanjutkan. Nah, sedangkan VAR itu sendiri apa teman-teman? Vektor autoregresif itu apa? Ya, vektor autoregresif itu adalah multivariate linear time series model. Nah, jadi dari modelnya saja bahwa ini diperuntukkan untuk data time series, teman-teman. Ya. Dan yang kedua, variabel endogen merupakan fungsi dari lag. Nah, sehingga di dalam penggunaan VAR pasti nanti akan ada lag-nya. Satu lag untuk variabel endogen atau variabel yang kita gunakan itu berlaku untuk seluruhnya. Sehingga disebut variabel endogen merupakan fungsi dari lag itu sendiri. Lalu yang ketiga, ini biasa disebut simple, teman-teman. Nah, ini kalau teman-teman nanti kita pelajari, ini merupakan model yang cukup simple. Nah, VAR sendiri merupakan model, ya, ini yang dikembangkan oleh Sims tahun 1980. Pengembangan ini terjadi karena kritik SIM, ya, SIM ini mengkritik permodelan ekonometrika dengan data time series untuk model atau untuk data yang sangat besar. Jadi nggak semua data yang sangat besar itu mampu mengakomodasi model ini, sehingga VAR ini bisa mengakomodasi hal tersebut. Nah, ini kritik SIM, sehingga SIM memperkenalkan model VAR ini sebagai makroeconomic model. Sehingga kalau datanya teman-teman itu panjang atau besar, nah ini gunakan model VAR ini saja. Ya, ini sudah mengakomodasi data makro dengan lingkup yang cukup besar. Ya. Nah, lalu apa sih yang kita pelajari di dalam VAR ini, teman-teman? Nah, di dalam VAR ini ada beberapa tahapan-tahapan yang perlu kita perhatikan. Tahapan yang pertama, kita melakukan estimasi model VAR. Nah, kita punya variabel, kita lakukan uji stasionaritas. Setelah kita melakukan uji stasionaritas, kita mengestimasi model VAR. Di dalam mengestimasi model VAR, langkah selanjutnya kita akan mengecek, ya, kita cek model ini. Apakah model ini dapat diterima sebagai model VAR? Itu jika pertama teman-teman harus memperhatikan length kriterianya. Dan yang kedua, teman-teman juga harus memperhatikan lag polinomial. Nah, lag polinomial ini bisa menggunakan grafik, bisa menggunakan tabel. Nah, ini teman-teman. Ya, ngecek model di dalam VAR ini ada dua. Pertama adalah lag kriterianya, panjang lag yang akan kita gunakan. Lalu yang kedua adalah lag polinomial. Nanti akan kita jelaskan satu-satu. Lalu kalau model tidak diterima atau reject, karena salah satu dari dua uji ini tidak ada yang diterima, kita kembali lagi ke estimasi model VAR. Apakah sudah benar apa belum modelnya? Karena di dalam membangun model VAR itu ada beberapa ketentuannya. Nah, nanti akan kita bahas juga. Tetapi jika model checking atau ketika cek model sudah diterima, baik lag kriteria maupun lag polinomialnya, maka langkah selanjutnya kita bisa melakukan yang namanya forecasting. Nah, mungkin hari ini kita akan belajar, kita pelan-pelan saja, kita akan belajar mengenai uji panjang lag, atau kita belajar bagaimana cara ngecek model VAR dan mengestimasi model VAR. Nah, minggu depan kita akan belajar mengenai bagaimana memforecast model dan bagaimana, nah kalau forecasting sudah, maka kita bisa melakukan analisis struktural. Nah, ini struktural VAR. Struktural VAR ini terdiri dari dua, ada impulse response,
ada namanya variance decomposition. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini mungkin yang kedua ini akan kita pelajari minggu depan. Harapannya teman-teman sudah ada data, baik data yang saya bagikan nanti ataupun data milik teman-teman sendiri. Karena letak model VAR itu ada di forecasting dan SVAR ini. Sehingga nanti kalau teman-teman mencari suatu jurnal, nanti hanya ada yang modelnya SVAR. Apa itu SVAR? Itu struktural vektor autoregresif atau yang ada di sini nih. Seperti itu. Ya. Jadi nanti hanya berkaitan dengan impulse response dan variance decomposition. Nah, sekarang kita belajar bagaimana cara mengestimasi model VAR ini. Oke, mengestimasi model VAR. Bagaimana cara mengestimasi model VAR? Oke. Misal kita memiliki variabel YT yang terdiri dari berapa variabel? Misal Y1T, lalu Y2T, lalu Y3T, misal sampai YKT. Nah, ada berapa variabel yang digunakan? Ya, ini terserah teman-teman. Karena model VAR mampu mengakomodasi data atau variabel yang cukup panjang dan banyak. Nah, ini memudahkan teman-teman. Sehingga ketika kita memiliki beberapa variabel yang kita gunakan di sini, maka kita bisa menuliskannya. Nah, sebelumnya teman-teman sudah harus memperhatikan bahwa di sini VAR itu adalah vektor autoregresif. Nah, autoregresif ini akan berkaitan dengan pada variabel dependennya. Ya. Sehingga dapat kita tulis YT sama dengan beta 0 tambah beta 1 YT minus 1 tambah beta 2 YT minus 2 ditambah sampai berapa leg-nya, yaitu beta K YT minus K tambah error term. Nah, beta 0 ini adalah konstanta, beta 1, beta 2, sampai beta K ini adalah nilai koefisien dari variabelnya atau leg dependennya, dan error term. Nah, ini karena kita sudah masuk di dalam pemodelan, maka error term yang ada di sini ini biasa disebut dengan vector of white noise atau error term dengan ada inovasi. Nah, vector of white noise innovation, ya, seperti itu. Ini adalah cara mengestimasi model VAR. Apakah ini cukup? Belum teman-teman. Nah, ini kita kembali refresh di pelajaran matematika dulu, teman-teman. Nah, ini sudah teman-teman dapati. Ya, di dalam belajar matematika, teman-teman pasti sudah belajar mengenai metrik. Nah, misal kita memiliki dua variabel yang kita bangun, misal saja. Y1T sama Y2T. Sehingga dapat kita tulis persamaannya adalah beta 11 Y1T minus 1 tambah beta 12 Y2T minus 1 tambah error term 1. Nah, sehingga untuk variabel yang kedua dapat kita tulis beta 1 Y1T minus 1 tambah beta 22 Y2T minus 1 tambah error 2 term. Notasi matriknya di mana? Notasi matriknya yaitu ketika YT sama dengan beta T YT minus 1 tambah error term. Kita perhatikan di sini teman-teman. Di sini ada dua variabel Y1 dan Y2. Sehingga variabel YT itu adalah Y1T dan Y2T. Atau untuk mempermudah kita gunakan contoh bahwa kedua variabel ini misal adalah suku bunga pada tahun T dan GDP pada tahun T. Seperti berarti kedua variabel ini adalah suku bunga dan GDP. Sehingga nilai koefisien dari variabel ini dapat kita bentuk
Nah, dapat kita bentuk dari mana? Dari nilai beta 11, beta 12, terus beta 21 sama beta 22, di mana ini merupakan error term, yaitu error term 1 dan error term 2. Nah, ini adalah bentuk dari metriknya. Nah, ini teman-teman sudah pelajari dulu waktu belajar matematika. Dan fungsi dari error term di sini, teman-teman juga harus memperhatikan bahwa error term tau sama dengan, nah ini, varians dari error term 1, standar deviasi dari error term 1 dan 2, standar deviasi dari error term 1 dan error term 2, serta nilai varians dari error term 2. Yang ini bersifat diagonal. Ya. Ini adalah metrik notasi dari pembentukan atau estimasi VAR-nya, teman-teman. Nah, jadi teman-teman ketika membangun suatu model, perhatikan dulu variabel yang digunakan. Ada berapa ini variabel yang teman-teman gunakan? Kalau ada 4, nah ini matrik notasinya berarti nanti ada 4. Berarti nanti sampai beta 31 sama beta 41 dan selanjutnya. Kalau lebih dari 4 gimana? Tinggal teruskan saja. Ya. Nah, VAR sendiri itu dapat kita bentuk atau perform VAR with OLS. Nah, cara membentuk VAR dengan OLS. Nah, ini. Keunggulannya ketika kita mengestimasi suatu model VAR dengan OLS, itu nanti akan konsisten. Kedua, efisien. Dan yang ketiga, equivalent to GLS. Nah, ini sudah kita pelajari equivalent to GLS waktu kita belajar data panel itu. Ya. Nah, ini penting teman-teman perlu perhatikan di sini. Ya. Jadi di dalam VAR tadi sudah kita jelaskan bagaimana cara membentuk model VAR. Maksud cara tadi adalah mengestimasi model VAR dari variabel yang kita gunakan. Nah, sekarang apa yang harus diperhatikan dalam mengestimasi model VAR? Oke. Yang teman-teman harus perhatikan dalam membangun model VAR, itu pertama adalah variabel yang digunakan. Teman-teman harus perhatikan variabel yang digunakan. Kenapa? Karena variabel yang digunakan itu harus berdasarkan teori. Jadi teman-teman memilih variabel itu tidak asal-asalan. Oh, ini datanya yang lengkap, ini saya pakai ini aja datanya. Ini tidak bisa. Ini harus bergantung juga pada teori, lalu pada penelitian terdahulu, atau berdasarkan pengalaman peneliti itu sendiri. Ya. Nah, karena datanya yang lengkap hanya itu, saya gunakan itu. Padahal data yang digunakan itu tidak ada di teori. Misal, meneliti GDP dengan data pertumbuhan kelahiran anak gajah. Nah, ini kan sangat jauh. Tidak ada penelitian terdahulu yang seperti itu. Sehingga teman-teman akan kesulitan dalam membangun model VAR. Sehingga dalam membangun model VAR yang harus diperhatikan pertama itu adalah bagaimana cara kita memilih variabel. Atau bagaimana cara kita menyeleksi variabel. Menyeleksi variabel harus berdasarkan teori ekonomi, penelitian terdahulu, atau berdasarkan pengalaman peneliti. Ya. Lalu yang kedua, yang apa yang harus diperhatikan? Di dalam VAR, ya, tapi ini enggak kita pelajari pada strata 1, nanti teman-teman ketika lanjut studi ini mungkin akan dipelajari. Ya. Apa yang harus diperhatikan? Di dalam model VAR memungkinkan kita memasukkan variabel eksogen. Ya, variabel eksogen itu contohnya seperti konstan, time trends, dan lain-lain. Nah, mungkin di pertemuan selanjutnya atau pertemuan kedua setelah ini, nah, mungkin nanti bisa kita pelajari mengenai variabel eksogen kalau sudah selesai ya.
Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, perhatikan level of data. Nah, jadi sebelum kita sudah memilih variabel yang digunakan sudah kita cari datanya. Nah, data ini harus kita perhatikan. Kenapa harus kita perhatikan? Karena di dalam model VAR, nah, untuk yang keempat, ya, model VAR should be parsimonious. Parsimonious. Nah, karena apa itu parsimonious? Parsimonious itu adalah bentuk data paling terkecilnya. Sehingga kita memiliki data ini, misal GDP, suku bunga, sama apa misalnya, inflasi, suku bunga dan inflasi persen. Nah, itu sudah merupakan data terkecilnya. Tetapi GDP kan miliar. Nah, ini kita memperhatikan level of data. Dan selain level of data, ini juga memperhatikan level of stationary. Apakah dia stationary level, apakah dia stationary first different. Itu juga harus diperhatikan. Nah, ini adalah beberapa hal yang teman-teman perlu ketahui ketika teman-teman membangun model VAR. Tadi kita sudah mengestimasi model VAR. Nah, sekarang masih dalam rangka estimasi model VAR, karena kita menyebut stationary, di sini juga ada yang disebut dengan covariance stationary. Oke, kita hapus saja. Kita masuk ke bab baru, karena ini kita sudah masuk mengenai checking model atau mengecek model VAR ini. Bentar, Pak. Ke belakang sebentar, minum. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita belajar mengenai checking model atau mengecek suatu model. Ya, apa yang perlu kita cek di dalam permodelan VAR? Pertama, kita perhatikan dulu covariance stationary. Ya. Ya, covariance stationary. Apa yang perlu diperhatikan di sini di dalam covariance stationary? Ya. Kita perlu bergantung pada waktu. Kenapa? Karena ketika variabel yang kita gunakan bergantung pada waktu, akan mengakibatkan nilai varians dan nilai min itu apa? Berubah sepanjang waktu. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini merupakan fungsi dari variabel yang kita gunakan adalah fungsi dari variabel yang harusnya bergantung pada lag di sini. Nah, sehingga nilai mu atau varians dan minnya itu akan konstan untuk seluruh variabel yang kita gunakan. Nah, ini contoh ilustrasi persamaannya. Ya.
Nih, sehingga ini harus kita perhatikan. Itu yang pertama. Di dalam variabel yang kita gunakan itu harus bergantung pada lag, bukan bergantung pada waktu. Oke, selanjutnya, nah, apa yang perlu kita perhatikan di dalam kondisi stasioner? Oke, dalam kondisi stasioneritas, kita juga perlu memperhatikan univariat dari proses autoregresif ini, teman-teman. Ya. Contoh kita ilustrasikan ini dengan persamaan YT sama dengan beta 0 tambah beta 1 YT-1 tambah beta 2 YT-2 tambah sampai berapa lag-nya ya, beta K YT-K tambah error term. Nah, kalau kita perhatikan juga di sini ada tulisannya adalah IN beta 1L beta 2 L kuadrat min sampai berapa lag yang digunakan beta K L kuadrat K merupakan fungsi dari YT yaitu beta 0 tambah error term. Nah, sehingga beta dan nilai L YT sama dengan beta 0 tambah error term. Nah, perhatikan di sini. Ya. Di dalam kondisi stasionaritas atau univariat di dalam autoregresif itu juga ada yang berkaitan dengan lag polinomial. Di mana fungsi lag polinomial itu adalah beta 0 tambah error term. Artinya, kalau kita ilustrasikan dengan gambar, sebaran datanya itu tidak boleh keluar dari lingkaran ini, teman-teman. Karena kalau keluar dari lingkaran, berarti ada kondisi yang tidak stabil di dalam permodelan autoregresif atau permodelan VAR ini, teman. Nah, ini pentingnya kita memperhatikan lag polinomial dan ini merupakan salah satu bentuk kita di dalam mengecek model VAR-nya. Tadi ada lag kriteria, lalu yang kedua ini ada lag polinomial yang sudah kita singgung di dalam pendahuluan tadi ya. Lalu yang kedua, ya harusnya ini adalah yang pertama, yaitu mengenai lag kriterianya, teman-teman. Ya, mengenai lag kriteria. Bagaimana cara kita menguji lag di dalam model VAR? Oke, di dalam model VAR nanti kita akan diperlihatkan berapa lag yang terbaik dapat kita gunakan itu bisa berdasarkan nilai AIC, SC, HQ, FPE, dan LR. Ya, Archaic Information Criterion, Schwartz Information Criterion, Hanen-Quinn Information Criterion, Final Prediction Error, LR ini saya lupa. Nanti kita bisa lihat di Evius ya. Seperti itu. Nah, sehingga di dalam permodelan VAR, ketika lag-nya terlalu panjang, terlalu banyak, atau ketika lag-nya terlalu sedikit, overfitting, ya, lag terlalu besar atau terlalu panjang, dan atau terlalu sedikit dari variabel yang kita gunakan, ini akan menyebabkan apa? Pure quality. Nah, model VAR dengan kualitas yang jelek dan bad forecast. Mengakibatkan model forecasting kita itu menjadi jelek juga, teman-teman. Ya. Nah, sehingga kita harus memperhatikan juga. Untuk mengantisipasi ini, maka tadi syaratnya bahwa model harus should be parsimonious. Apa itu parsimonious? Ini merupakan data dengan bentuk terkecilnya, teman-teman. Nah, ini adalah teori dari penggunaan VAR ini, teman-teman. Ya, jadi kita harus memperhatikan berbagai ketentuannya. Nah, untuk
Untuk mempermudah pemahaman kita mengenai teori ini, saya langsung praktekkan di dalam EVIS ya. Tapi sebelum saya praktekkan, silahkan teman-teman ada salah satu atau dua orang mengirim emailnya, nanti akan saya kirim datanya lewat email. Karena kalau lewat WA, nggak bisa dibuka sepertinya. Silahkan bisa di chat Zoom sini nggak apa, satu atau dua orang saja. Nanti dikirim di grup lewat Google Drive ya. Sebentar, kalau nggak salah saya ada ini kemarin, kelas ekonometrika kemarin. Oke, sudah saya kirim ya di WA, itu sepertinya sudah di Google Drive. Nah, sehingga teman-teman bisa langsung download. Nah, kita bisa melakukan praktek secara bersama-sama di dalam membangun model VAR ini. Ya. Oke, nah ini adalah datanya ya. Kalau teman-teman buka itu sudah ada datanya. Nah, sekarang kita akan memperhatikan dulu variabel yang kita gunakan ini teman-teman. Di sini ada GDP, ada GDP gap. Nah, yang kita gunakan itu adalah yang GDP gap dan nilai tukar gapnya ini. Selisih GDP dan selisih nilai tukar. Tetapi cara membentuk ini berdasarkan metode Hodrick-Prescott filter, teman-teman. Ini nanti kalau pertemuan kita cukup nanti bisa kita pelajari. Ya. Nah, jadi variabel yang kita gunakan di sini ada 4 ini. GDP gap, inflasi, monetary policy rate, sama real gap. Itu nilai tukar. Nah, setelah kita memiliki keempat variabel ini, YT merupakan fungsi dari LGDP gap, terus apa lagi itu inflasi, monetary policy rate, sama real gap ya. Nah, seperti ini teman. Sehingga nanti ada beta 11, beta 21, beta 31, sama beta 41. Ini sesuai metric notation-nya tadi. Nah, setelah kita memiliki variabel ini, langkah selanjutnya apa, teman-teman? Dalam data time series, langkah awalnya apa? Halo? Langkah awal di dalam menguji data time series itu apa? Coba ini saya tunjuk ini. Kok lupa? Desi Ramadhani. Ada apa tidak? Kalau tidak ada kita remove. Ada, Pak. Oke. Langkah awal apa, Mbak? Menantikan stasioner bukan, Pak? Ya, Uji menguji stasioner. Stasioner. Betul. Jadi kalau data time series, langkah awal selalu uji stasioneritasnya, teman-teman. Oke, kita coba uji stasioneritas dari keempat variabel itu. Pertama, GDP gap. Kita di level dulu menggunakan SIC. Coba itu dibaca. Erlin Setiawati ada.
Ada, Pak. Stasioner apa tidak itu? Di level? Tidak, Pak. Tidak. Kenapa tidak? Karena probabilitasnya di bawah 0,05. Oke, coba dibaca lagi Fitriani Atikah Putri. Hadir, Pak. Ya, ini stasioner apa tidak? Stasioner. Kenapa stasioner? Probabilitasnya di bawah 0,05. Ya, betul. Jadi, jika variabelnya jika nilai probabilitasnya di bawah 0,05, sehingga itu adalah stasioner. Nah, ini dalam level sudah stasioner. Sekarang kalau first difference-nya gimana? Ini kita coba. Herdi Yuda ada, Herdi? Ada, Pak. Oke, ini stasioner apa tidak ini, Mas? Stasioner, Pak. Stasioner. Ya. Kenapa stasioner? Karena probabilitasnya di bawah 0,05. Ya, di bawah 0,05. Seperti itu. Ya. Dan kita perhatikan dan kita melakukan seperti ini untuk seluruh variabel, ya. Contoh inflasi di level ini stasioner. Lalu di first difference juga stasioner. Selanjutnya dari policy rate di level tidak stasioner. Lalu di first difference kita coba stasioner. Ya. Dan yang terakhir nilai tukar di level stasioner. Selanjutnya di first difference juga stasioner. Berarti keseluruhan variabel yang kita gunakan itu stasioner pada bentuk apa, teman-teman? First difference apa level? First difference, Pak. First difference atau integration of order 1. Nah, jadi semuanya stasioner. Karena semuanya sudah stasioner, maka berimplikasi adanya keseimbangan untuk mendapatkan kembali keseimbangan pada jangka panjang. Nah, maka langkah selanjutnya kita langsung bisa bentuk permodelan. Ini sangat sederhana. Teman-teman tinggal open lalu pilih ASVAR. Ya, kalau sudah dipilih ASVAR, kita tinggal klik. Nah, di sini yang kita perlu perhatikan karena data yang sudah kita gunakan di sini dalam bentuk terkecilnya, sehingga kita tidak perlu merubah ke bentuk logaritmanya. Nah, datanya sudah dalam bentuk terkecilnya. Yang kedua, setiap teman-teman buka dialog ini nanti akan muncul 1-2. Kita coba dulu ini nggak apa-apa. Karena langkah setelah ini kita akan menguji length kriteria. Uji panjang length terbaiknya itu berapa? Seperti itu. Nah, ini kalau teman-teman tadi kita belajar metrik, nah itu kalau kita masukkan secara manual itu di sini, teman-teman. Karena ada 4 variabel, nah ini sudah ada 4. Kalau kita menggunakan 5, nanti ada 5 dan selanjutnya, ya. Tapi karena ini kita menggunakan yang basic saja, nah sudah kita langsung klik saja. Ini kita var seperti ini dari tahun 94 Q1 sampai 2014 Q4. Nah, eksogennya kita menggunakan yang konstan tadi, teman-teman. Ya, C. Bisa juga kita rubah dengan time trend-nya dan lain sebagainya. Mungkin ini kalau teman-teman studi lanjut akan pelajari lebih jauh exogenous variabel ini, ya. Karena di dalam var ini juga memperhatikan variabel exogen. Ya. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah model var-nya. Tetapi apakah model ini diterima, kita perlu perhatikan dulu langkah awalnya, yaitu adalah ngecek modelnya. Ngecek modelnya bisa kita cek dulu secara historis dengan menggunakan nilai residual, lalu kita pilih grafik di sini. Nah, kalau kita perhatikan grafik di sini, secara konsisten 2008 ini mengalami kontraksi. Ini 2008 juga mengalami penurunan. 2008 menurun. Kalau kita perhatikan. Kalau di inflasi dan GDP itu
mungkin di tahun 2001. Ini di tahun 2000-nya ya. Seperti itu. Nah, ini merupakan historis. Nah, ini negara Australia, sehingga teman-teman harus mengecek dulu historis dari negara Australia pada tahun-tahun ini karena memiliki kesamaan sehingga bisa kita lanjutkan. Nah, ini secara historisnya. Ini tidak perlu teman-teman terapkan, tidak apa-apa. Nah, ini sebagai tambahan pengetahuan saja. Langkah selanjutnya, maka kita perlu menguji panjang leg-nya, teman-teman. Uji panjang leg-nya, teman-teman bisa klik leg structure, lalu pilih leg length kriteria di sini. Nah, lalu kita klik OK. Nah, leg-nya bisa kita masukkan angka 8 ini. Boleh diganti, boleh tidak. Oke, kalau sudah kita klik OK. Nah, sekarang perhatikan. Berapa panjang leg terbaiknya? Panjang leg terbaiknya itu berdasarkan bintangnya, teman-teman. Nah, di setiap angka ini ada bintangnya. Semakin banyak bintangnya berarti semakin menunjukkan bahwa itu leg terbaiknya, teman-teman. Sekarang, berapa leg yang memiliki bintang paling banyak, teman-teman? Leg berapa itu? Enggak, 2, Pak. Leg 2. Kita perhatikan. Ya, 2 ada 1, 2, 3, 4. Leg 1 hanya ada 1. Sehingga kita berarti menggunakan leg berapa, teman-teman? 2. 2. Sehingga bisa kita klik estimate, lalu kita pilih 1 dan 2. Lalu kita klik OK. Selanjutnya, setelah leg kriteria, maka langkah selanjutnya kita perlu menguji leg polinomialnya. Nah, leg polinomial ini untuk mengecek stabilitas model. Caranya, teman-teman klik view, leg structure. Nah, ini teman-teman bisa pilih yang tabel, bisa pilih yang grafik. Kita coba yang grafik dulu. Kalau grafik, titik-titiknya itu tidak keluar dari lingkaran. Kita klik. Kira-kira titik-titik ini keluar dari lingkaran apa tidak, teman-teman? Halo? Tidak, Pak. Tidak. Bapak nanti bagaimana jika ternyata ada titik yang seperti ini, misal pas di garis. Nah, untuk lebih meyakinkan kita, maka kita bisa menggunakan yang tabel. Kalau tabel, berarti nanti akan muncul angka, syaratnya dia harus di bawah 1. 1 berarti sudah tidak lolos. Jadi harus di bawah 1, sehingga pasti angkanya angka 0. Seperti itu. Caranya teman-teman tinggal klik view, extractor, pilih root table. Di sini nilai modulusnya ada yang di atas 1 apa tidak, teman-teman? Tidak, Pak. Tidak ada. Di sini juga sudah dijelaskan no root lies outside the unit circle. Tidak ada akar atau titik tadi yang keluar dari lingkaran. Menunjukkan apa? VAR satisfies the stability condition. Artinya VAR memenuhi kondisi yang stabil. Nah, seperti itu, teman-teman. Ini adalah leg polinomialnya. Sehingga syaratnya tadi bahwa leg kriteria dan leg polinomial itu harus terpenuhi. Berarti kalau ini sudah terpenuhi, kita tadi sudah mengestimasi VAR, lalu kita sudah cek model. Nah, modelnya diterima, maka kita bisa melakukan yang namanya forecasting dan kita bisa melakukan yang namanya struktural VAR. Nah, ini akan kita pelajari minggu depan, jadi kita pelan-pelan saja. Sehingga harapannya teman-teman ini sudah punya data yang saya kirimkan ini dan kita bisa melakukan forecasting. Karena dengan melakukan forecasting ini cukup tricky ya, teman-teman ya. Nah, lalu bagaimana model VAR-nya? Nih, model VAR-nya berarti ada di sini, teman-teman. Kita klik OK. Nah, ini adalah model VAR-nya. Nah, ini tadi yang kita sebut metric notation. Ada beta 11
dan lain sebagainya. Dan tadi di awal sudah saya sebutkan bahwa variabel endogen merupakan fungsi dari leg-nya. Sehingga ketika kita menggunakan leg 2 sebagai leg terbaiknya, maka seluruh variabel yang kita gunakan memiliki leg 2. GDP gap sampai 2, inflasi 2, multiplier 2, dan real gap 2. Ya, jadi seluruh leg 1 yang ditentukan itu digunakan untuk seluruh variabel yang digunakan. Leg-nya yang terpilih terbaik adalah 2, maka seluruh variabel yang kita gunakan memiliki leg 2. Nah, lalu angka-angka ini apa, Bapak? Angka-angka ini merupakan angka, ini ada maknanya di sini bahwa yang pertama ini menunjukkan nilai koefisien, teman-teman. Koefisien antara GDP dan nilai tukar. Yang kedua di sini menunjukkan nilai standar error. Dan yang ketiga ini menunjukkan nilai T hitung. Lalu bagaimana cara mengujinya? Teman-teman tinggal lihat T hitung ini bandingkan dengan T tabel. Nah, teman-teman sudah paham ini cara membandingkannya. Kalau nilainya T hitung lebih besar daripada T tabel, maka H0 ditolak. Kalau nilai T hitungnya lebih kecil daripada T tabel, maka H0 tidak dapat ditolak. Nah, tinggal teman-teman ambil kesimpulannya apakah GDP itu berpengaruh terhadap nilai tukar dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Nah, nanti kalau ini sudah dibaca, nah tadi teman-teman tinggal langsung forecast. Nah, ini kita buat contoh saja melakukan forecast. Ya, kita gunakan seperti ini, tidak ada yang dirubah. Sampel misal Q2, lalu kita plot, lalu kita pilih McGrath. Nah, kita pilih mungkin hanya dari tahun 2010 saja. Nah, ini adalah contoh forecast-nya. Nanti forecast-nya akan kita pelajari lebih lanjut lagi. Karena ada yang dinamis forecast, ada yang stochastic forecast, ya seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan teman-teman. Oke, saya ingatkan juga sebelum menutup pertemuan kita bahwa teman-teman dari sekarang sudah saya ingatkan untuk segera membuat mini skripsi sebagai tugas UAS. Ya, saya baru mengoreksi 2 kelas dan untuk nilai UTS-nya, ya, walaupun sudah berkelompok, masih banyak yang cukup memprihatinkan. Mungkin karena teman-teman waktunya panjang, sudah saya beritahu dari awal bahwa UTS dan UAS kita menggunakan mini skripsi. Tetapi banyak yang mengerjakannya itu ketika sudah mendekati akhir-akhir. Nah, cara membuat mini skripsi yang bagus itu tidak bisa dikerjakan dalam 1 malam atau 1 minggu sebelumnya, teman-teman. Ini berproses. Apalagi yang kita gunakan itu adalah data time series. Siapa tahu teman-teman punya data, ternyata tidak cocok buat modelnya. Lalu bagaimana? Teman-teman bisa tanya ke saya. Atau teman-teman bisa mengikuti mata kuliah ini secara baik. Sehingga ketika praktek seperti tadi, teman-teman sudah menggunakan datanya sendiri. Sehingga teman-teman bisa maksimal nilai mini skripsinya. Karena kelas ekonometrika ini ada 1 kelas tambahan, di mana 1 kelas tambahan ini isinya adalah mahasiswa yang mengulang semuanya, teman-teman. Nah, dan saya sudah ulangi, saya sebutkan di awal juga di dalam kontrak belajar kita bahwa ekonometrika itu tidak ada ujian perbaikan. Nilainya jelek, tidak usah banyak tanya ke saya, tidak usah minta keringanan, sudah pasti kalau nilainya jelek dia akan mengulang ekonometrika di semester yang akan datang. Seperti itu. Oke ya, bisa dipahami ya, sehingga dari sekarang sudah saya ingatkan, cari judul, cari data, langsung dibuat. Ya, karena ini tidak bisa instan, apalagi time series. Pasti banyak lika-likunya, seperti cocok nggak modelnya, stasioner apa tidak datanya, dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, ada yang ingin ditanyakan sampai di sini, teman-teman? Pak, izin bertanya, Pak. Enggak. Pak, itu berarti besok UAS-nya pakai FUS ya, nggak pakai Stata? Ya, pakai FUS semua.
Ya, Pak. Makasih. Oke. Pak, mau Ada lagi nanya. yang ditanya? Monggo, silahkan. Strukturnya masih sama kayak kemarin, Pak. Nanti akan saya kasih yang terbaru. Oke, Pak. Berarti nanti dikirim lagi ya, Pak? Ya, saya kirim lagi. Baik, Pak. Ditunggu ya, Pak. Oke. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silahkan teman-teman langsung dikerjakan. Ya, karena siapa tahu ekonometrika jadwalnya adalah di awal hari UAS kayak kemarin. Ya, karena kemarin masih banyak yang belum siap, boleh saya undur 1 hari. Tapi kalau besok itu tidak ada pengunduran dan tidak ada penambahan waktu. Terlambat, jelek mengulang, ya seperti itu. Maka dari sekarang saya ingatkan untuk segera membuat. Ini nggak bisa mendadak. Kalau dari sekarang teman-teman mendapati masalah, teman-teman bisa menghubungi saya untuk konsultasi. Ya, seperti itu. Jadi kita buat santai tapi berjalan ya, tidak asal-asalan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita tutup materi kita.